Berbicara Publik yang beranggotakan saya Najla Nani, Saya Lastiana. saya Restiana Sianingrum. Kami akan membahas tentang isu terkini mengenai dampak thrifting mencari barang berkualitas di antara barang-barang bekas. Halo, saya Lastiana dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai apa itu thrifting dan bagaimana bisnis thrifting itu. Perkembangan zaman dan teknologi yang menggunakan akses informasi melalui jaring sosial mulai mendorong masyarakat Indonesia untuk lebih aktif dan kreatif dalam memulai usaha bisnis. Salah satu bisnis yang tengah tren di Indonesia saat ini adalah bisnis thrifting. Mendengar istilah thrifting, apa sih thrifting itu? Thrifting berasal dari bahasa Inggris thrift yang berarti barang impor bekas. Thrifting adalah kegiatan membeli barang bekas untuk digunakan kembali, dan bisnis thrifting adalah kegiatan impor barang bekas untuk diperjualbelikan. Barang-barang thrift adalah barang-barang hasil impor dengan brand ternama yang kualitasnya sama seperti barang-barang yang ada di mall dan butik ternama di Indonesia. Bisnis ini tentu saja menarik banyak masyarakat Indonesia karena selain bisa mendapatkan barang berkualitas dengan harga yang terjangkau, bisnis ini juga membuka peluang usaha baru di Indonesia. Namun, bisnis ini juga menuai banyak kontra dari pemerintah maupun masyarakat. Tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa bisnis thrifting ini justru menjadikan Indonesia sebagai tempat pembuangan di negara-negara luar. Dan di tengah populernya bisnis thrifting di Indonesia, pemerintah dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia juga melarang keras peredaran dan penggunaan barang-barang thrift ini. Larangan ini bukan tanpa sebab karena barang-barang thrift memang memberikan banyak dampak negatif bagi masyarakat Indonesia. Halo Sobat Bahasa, saya Najla Nani. Setelah kita mendengarkan mengenai pembahasan tentang bisnis thrifting, sekarang kita akan membahas terkait dampak negatif yang ditimbulkan oleh bisnis thrifting. Menurut Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tatip Niaga Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa pakaian-pakaian yang diperjualbelikan pada bisnis thrifting ini ternyata telah terkontaminasi oleh jamur yang dapat menyebabkan penyakit pada kulit kita. Berdasarkan keterangan dari Menteri Perdagangan, sampel pakaian bekas impor ini yang telah diamankan dan terbukti mengandung jamur yang dapat berbahaya untuk kulit kita. Kesimpulan tersebut bisa diambil setelah melakukan pengujian pada laboratorium pengujian barang. Dampak-dampak negatif lain dari bisnis thrifting ini salah satunya adalah merugikan industri tekstil lokal di Indonesia. Pada sektor ekonomi, bisnis thrifting ini terdapat kontra di masyarakat karena banyak sekali mereka penjual bisnis atau penjual barang-barang bekas impor itu menggunakan modal yang sangat seminim mungkin, tetapi ternyata mendapatkan keuntungan yang lebih banyak daripada modal yang mereka keluarkan. Hal tersebut tentunya bertolak belakang dengan apa yang seharusnya dihasilkan atau didapat oleh mereka, para pengusaha garmen dan juga tekstil di Indonesia. Tidak semua produk yang diperjualbelikan pada bisnis thrifting ini memiliki kualitas yang baik. Ada banyak sekali produk yang memiliki kualitas rendah dan memang sudah tidak layak dipakai, bahkan tidak diperjualbelikan di negara-negara maju dan akhirnya menumpuk di Indonesia dan menjadi sampah sintetis di Indonesia. Bisa kita bayangkan bahwa bahan tekstil itu bisa terurai dalam kurun waktu 20 hingga 200 tahun lamanya. Jadi dalam hal ini, produk thrifting ini memiliki banyak sekali dampak negatif bagi Indonesia yang merupakan negara masih dalam masa berkembang. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai kasus-kasus yang ditimbulkan akibat bisnis thrifting bersama saya, Restiana Sianingrum. Di samping banyaknya dampak negatif dari thrifting ini, ternyata thrifting menimbulkan berbagai macam kasus di Indonesia. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah kasus penyelundupan barang bekas impor yang jelas-jelas sudah dilarang oleh pemerintah. Hal tersebut bahkan tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 mengenai pelarangan impor pakaian bekas dan dipertegas lagi oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengenai perdagangan. Namun, jika kita lihat pada realita, perdagangan pakaian bekas ini berlangsung sehingga sekarang dan justru tumbuh menjamur. Lalu, bagaimana proses penyelundupan barang-barang bekas impor tersebut ke Indonesia? Modus yang dilakukan adalah dengan cara menggabungkan pakaian-pakaian bekas impor tersebut dengan pakaian-pakaian atau produk-produk yang baru. Untuk kemudian setelah sampai di pelabuhan, produk-produk bekas tersebut disortir bersamaan dengan pakaian-pakaian yang baru sehingga seakan-akan merupakan
mendatangi pelabuhan-pelabuhan tikus dekat perbatasan. Namun pada beberapa kasus ada juga pakaian bekas impor yang berhasil melewati pelabuhan resmi. Selain itu, thrifting juga dapat menimbulkan berbagai kasus kriminal. Hal tersebut seperti yang sudah dialami oleh gadis di Makassar yang mengalami pengeroyokan oleh dua penjual thrifting pada 17 Februari lalu. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Ridwan Hutagaul mengatakan bahwa pengeroyokan tersebut atau penganiayaan tersebut terjadi setelah pelanggan atau si gadis ini membatalkan pesanan-pesanan pakaian bekas dan ia mengalami luka atau lebam di beberapa bagian seperti kepala dan tangan. Hal tersebut menandakan bahwa pemerintah Indonesia seharusnya mulai tegas dalam menanggapi kasus-kasus yang ditimbulkan oleh thrifting ini. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Dadah. Video. Tiga bentar, Sarah. Dengan menemukan barang gampang thrifting gampang thrifting mencari